teman gua tiba-tiba kenceng banget bang, ini jangan bang, jangan bang, apa sih, jangan cepetan. Ya udah gua ini kan gua takut, gua pasti ini beneran temen gua kan sih, ya kan anjing gua diketepok, ya kan kenceng banget bang, tepoknya kayak bukan dia, gua takutnya bukan dia aja, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast kontrakan bareng gue Yeng. Apa kabar nih teman-teman semua di rumah nih? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayang ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Oke, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja hubungi ke nomor di bawah ini atau DM Instagram kita di podcast channel. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Bang Daus nih yang akan menceritakan pengalaman horor Bang Daus. Gimana kisahnya? Ini dia. Oke Bang Daus, apa kabar nih? Baik. Lagi sibuk apa Bang Daus? Kegiatan ya gitu-gitu aja sih. Aktivitas saja. Gitu ya. Oh ya gitu. Teman-teman di rumah juga udah penasaran nih latar belakang Bang Daus, tinggal di mana? Ya, Halo. boleh ceritain Bang? Nama saya Firdaus. Iya. Biasa panggil Daus. Ya saat ini sih jadi sebagai admin sosial media. Oke. Ya sebelumnya jadi tukang fotografer juga, tukang fotografer, tukang foto, ya kan, terus jadi ya banyak lah. Apa aja udah pernah ya? Bang, gitu. Jadi kegiatan sehari-hari sekarang jadi admin sosial media. Aktivitasnya itu aja sih bang saat Itu ini aja, Bang, ya? gitu. Ya udah kalau gitu teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih gimana kisah Bang Daus. Kalau gitu mau Bang ceritain Bang. Iya sih bang, kalau ngomongin tentang bisnis ya itu pro dan kontra. Ya percaya nggak percaya sih, ada yang Betul. percaya, ada yang enggak. Betul. Ya cuman kalau pengalamannya aneh pernah nih cerita waktu itu waktu itu masih kecil segini. Kecil ya kan, waktu itu umur sekitar 11 tahun apa 11 tahun. Tahun 2005. Nah kebetulan itu kejadiannya di kampung aneh sendiri, ya kan, di daerah Cipadu. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang di daerah Cipadu ya. Tangga nih kamu Cipadu. Nah di Cipadu itu tahun 2005, ya kan biasa nih kalau ada orang hajatan zaman dulu tuh pasti nanggapnya kalau nggak orkes, layar tancap. Betul. Ikan layar tancap tuh, ikan layar tancap. Nah ditayangin tuh ceritanya tuh, ya seperti biasa pada umumnya, ya kan, kayak di style India, film India, terus film-film Cina, film-film inian. Nah emang kebiasaan kalau misalkan layar tancap itu biasanya tuh kalau agak malam di setelin yang agak-agak film-film semi-semi gitu bang. Nah itu Indonesia suka banget tuh ya film-film gituan tuh kan. Nah ya kita mah masih bocah ya, maksudnya ya orang kelas 6 ya pengen dah gitu ngasain gitu kan, bengal-bengal dikit. Cuman ada kejadian yang nggak disangka yang mungkin menggemparkan di kampungan aneh waktu itu. Nah berjalan tuh tancap dari jam 8 sampai jam 12 itu film-film biasa aja. Ya kan? Nonton pada biasa itu ada yang beli kacang lah segala macam bla bla bla. Kalau anak mudaan dikit minuman tuh biasanya tuh, ya kan. Nah udah jam 12 ke atas diselin tuh akhirnya tuh yang penonton pada yang, woi filmnya nggak ada dong, kan gitu kan, ada yang teriak gitu, woi yang enakan dikit lah, gitu bahasa sana kan. Ya diselin tuh film, ya kan, film agak semi dari Indonesia tuh, ya kan, selin anteng tuh. Nah kalau nonton gituan kan emang rada fokus ya. Iya, betul. Gak ada nonton gitu, ada fokus. Kagak ada suaranya dah, pokoknya dah. Ada anteng banget, ngeliatnya layar ke atas tuh, di pala, dangak. Pasti tuh, ya kan. Nah, lagi sunyi, nonton fokus banget, ya kan. Tiba-tiba terbang tuh bang. Ada yang terbang. Loh,
nemplok di layar tancap tuh kotak kan tuh Iya. layar kan kayak tuh atasnya tuh tek nemplok di situ bang. Dari mana tuh, Bang? Dari nggak tahu dari mana ya, Oh. gue juga nggak tahu sih Oh, iya. asalnya. Terus? Cuman nemploknya kata warga yang bukan warga, maksudnya orang situ yang udah ngeh itu kuntilanak, sosoknya kuntilanak bang. Oh iya. Terbang. Hmm. Nah sebelumnya ada sebagian doang yang ngeh, yang udah ngeh pada kabur, yang belum ngeh. Nah si yang layar tancap kan mungkin dia juga pengen mastiin apa sih itu nemplok. Pasti ini bang. Set. Kuntilanak bang. Itu semuanya pada buya bang, termasuk aneh juga. Ya, karena aneh nggak ke atas sih, pada buya semuanya aneh ikut buya. Ya kata teman aneh itu anak bego, buset lah. Kuntilanak dilihat sama, ya mungkin ada sekitar ratusan orang. Iya lah, lagi rame itu bang ya. Iya. Posisinya. Ya kan. Ya emang kebetulannya itu nanggapin layar tancapnya ini lapangan, terus ini belakangnya ini itu kober bang. Oh, Kayak makam. kuburan gitu kan. Ya nggak tahu lah tuh munculnya dari mana, tiba-tiba kuntilanak nemplok di situ bang. Ya kan udah tuh buyar semuanya, pada kabur semuanya. Ya udah tutup akhirnya tuh dihentiin penayangan layar tancapnya gitu. Ya nggak tahu sih kenapa bisa muncul sih menurut Bang Enceng gimana? Mungkin iseng aja deh bang. Ya iseng. Ya nggak tahu sih, mungkin ya karena itu kok belakangnya itu kuburan, Keganggu sih dia. jadi keganggu itu. Iya. Ya kan harusnya kan kalau misalnya ngomong keganggu ya kita manusia juga keganggu sama yang kayak gitu kan. Cuman Iya sih, mungkin sih ya kalau kita nih manusia kalau misalkan diganggu sama orang ya bakalan ngerasa keganggu sih, risih ya kan. Misalkan nih kita tinggal di sini, samping kita mesum gitu, kita juga risih. Pasti bang. Kan itu kan hal yang negatif yang kita tonton waktu itu. Emang sih nggak baik, nggak patut dicontoh. Betul. Ya cuman kan namanya kita kepengen waktu itu pengen nonton ya kan. Ya semua warga di situ juga pengen nonton. Ya tukang layar tancap ya cuma tuntutan aja gitu kan dari warga gitu kan. Ya waktu itu ditonton style film-film ya yang tidak baik ya kan, semi ya kan. Akhirnya muncul ada sosok kuntilanak. Karena merasa terganggu ya. Mungkin kali bang ya, ini juga gak tahu kenapa bisa muncul, bingung juga itu ya kan. Itu benar-benar ya kejadian itu ya semua orang kamu tahu gitu. Nah after dari setelah dari situ nggak ada lagi sih kejadian, nggak ada yang aneh-aneh, cuman emang itu doang sih yang paling menggemparkan gitu. Cuman kalau misalkan cerita yang lain-lain ya di daerah aneh, ada satu jalan dari tahun 2000 sampai terakhir itu masih mengalami keganjalan itu sampai anehnya mengalami 2016 ya kan. Itu ada satu gangnya itu memang gelap, maksudnya gelap, nggak diganti lampu mak, otomatis putus lagi ya, kayak pacuan kuda. Iya betul. Ya kan, kepacuan kuda Pamulang ya kan. Tikungan tuh ya. Nah pokoknya kalau diganti pasti mati aja, nggak bakalan redup. Nah kalau itu unik, lampu mah nyala. Jadi gangnya itu kalau gangnya gang yang buat 2 motor, mobil tapi nggak masuk. Iya. Nah jadi gang ini gelap nih ceritanya nih, tapi di tengahnya ini emang lampu, maksudnya ada di tiang ada lampunya. Belakangnya cuma rumah orang, tembok gitu. Yang sebelahnya emang kebon gitu. Nah kalau kita jalan lampunya pasti mati bang. Kalau kita lewat jalan mati, lampunya mati. Nah, kalau misalkan kita lewat lagi nyala lagi. Unik sih. Biasanya gelap, kalau ada orang terang. Iya. Kalau sensor tuh bang ya. Iya. Tapi ini kebalikannya. Iya, jadi kayak kita lewat nih, naik motor, lampunya mati. Pas di lampu itu ya. Iya. Nah kalau kita lewat lagi udah nyala lagi. Unik tuh bang. Itu dari rumah nih Cipadu ada kayak gitu. Mungkin orang Cipadu ada yang pernah dengar kali, ya kan.
Tapi sampai 2016 aja. Sampai 2016 terakhir. Karena mungkin depannya dibangun perumahan jadi kayak ya udah tergusur sama gituan gitu sih. Itu sih Bang, itu sangat ya dibilang kejadian gitu ya unik aja sih. Kok bisa begitu ya? Gitu. Anda juga sampai pernah lewat situ juga gitu. Pokoknya kejadiannya itu siapapun yang lewat situ pasti ngalamin itu kejadian di atas jam 12. Oh, kalau di atas jam 12 gitu. Kayak kesannya kayak nggak boleh lewat situ. Gitu. Ya kalau ngalamin, mungkin ada sebagian orang yang ngalamin yang lewat situ ya mungkin nggak setan atau gimana. Cuman umumnya siapapun yang lewat situ pasti mati. Lampunya, bukan orangnya. Gitu. Kalau orangnya mati, mau gue nggak ada di sini dong. Iya. Gitu sih. Nah, kalau kejadian itu sih emang temen gue juga ada Bang, rumahnya emang lampunya tuh kalau setiap dipasang lampu selalu mati, dipasang lampu selalu mati. Emang nggak mau dipasangin lampu. Oh gitu? Makanya aneh gitu juga sama ceritanya mungkin sama yang Bang Daus ceritain itu. Oke Bang Daus, apalagi nih? Gue udah semakin penasaran nih dari cerita-cerita lu yang sebelumnya, gue makin ngerasa ada yang perlu lu ceritain banyak nih. Iya sih Bang, itu kan nih waktu lagi zaman ya masih kecil, terus tadi juga ya bukan gue juga yang ngalamin doang sih, maksudnya di daerah rumah gue bukan berarti daerah rumah gue itu serem, cuman memang ada aja mitos-mitosnya gitu kan. Yang gue sendiri ya itu yang gue sendiri alamin gitu. Jadi kalau misalkan kayak mungkin yang buat orang meninggal tuh keranda gitu kan, melayang, itu pernah di daerah gue juga ada gitu kan. Kalau di sini juga nggak tahu dah kalau daerah sini gitu kan. Kalau dari rumah gue tuh ada kisah-kisah mitos keranda melayang. Iya itu, gue pernah dengar juga gitu. Ya gue ada. Terus ya waktu zaman gue kecil juga kan itu kan gue pasti ngasain lah zaman kolor hijau. Iya betul. Iya kan, yang setiap karena bukan tren sih. Iya lagi viral tentang kolor hijau yang bisa memperkosa para gadis, ibu-ibu juga semuanya dihabek kan. Iya betul. Enak banget itu. Ya kan. Nah, pada buat buat nangkalnya kolor hijau pada masang daun kelor depan rumahnya gitu kan. Bambu kuning ya kan. Ya itu mah kepercayaan masing-masing, tidak salah gitu kan. Tapi memang ini Indonesia maksudnya gitu kan. Ketika ada satu orang yang itu buat penangkal, ya mungkin ikut-ikutan, mungkin emang ada khasiatnya atau kita nggak ada yang tahu gitu gimana. Tapi kalau soal gue sih, ya karena gue isinya kebanyakan cowok di rumah, ya kagak pakai gitu-gituan. Gitu. Tapi emang waktu itu sih, waktu kita kecil itu umurannya sama kira-kira Bang ya? Iya, itu emang viral banget tuh kolor hijau yang sampai mager-magerin gitu, pakai bambu kuning. Itu emang gue ngerasain juga tuh Bang. Iya. Lanjut Bang. Lumayan kalau misalkan kejadian kolor hijau itu. Nah cuman kalau gue ngerasain sendiri pribadi, ini ada satu yang menurut gue sih cukup ya gue alamin bener-bener gue ngelihat secara langsung sih Bang. Oke. Waktu itu kejadiannya kalau nggak salah 2013 atau 14 lah, ya kan. Nah kebetulan gue kerja di suatu restoran tuh, gue kerja sebagai jadi koki, ya kan, jadi koki. Nah restoran gue itu franchise. Kalau franchise itu rata-rata belanjanya sendiri Bang. Belanjanya sendiri nih kan. Tahu kita nih. Restoran itu gue belanja sendiri. Jadi gue belanja abis tutup restoran, gue belanja. Nah itu restorannya tuh di mall Bang. Restorannya di mall. Mallnya ada di Tangsel di sini. Gak usah gue sebutin lah. Sebut aja. Sama gitu. Enggak. Ya supaya ini maksudnya. Waktu itu ya kan, cuman kalau sekarang sih nggak ada yang tahu, maksudnya gue nggak tahu kejadian waktu itu 2013 gue ngerasain, gue doang, gue waktu itu bertiga, ya kan, sama teman gue, dan teman gue pun juga ngerasain kejadian yang menurut kasat mata itu nggak masuk akal gitu kan. Gue biasalah itu waktu itu nggak salah emang hari Kamis sih, Jumat, ya kan. Karena kan kalau Jumat itu jatuhnya buat suatu restoran tuh weekend. Jadi belanjanya gue tuh agak banyak. Betul. Ya kan. Nah, gue belanjanya itu emang pakai mobil, kan? Mobil. Gue belanjanya kebayoran lama. Gue belanja setelah gue nutup restoran itu jam 10 atau jam 11. Gue belanja jam 1-an.
balik-balik sekitar setengah 3 malam. Belanja, gue parkir di lobi. Nah, kalau malam kan kita bebas parkir di mana aja kalau untuk di mall, ya kan. Gue parkir di lobi, dari lobi gue ngangkutin tuh, ya kan, karung-karungan gitu kan, segala macem. Jadi kan nggak begitu berat lah, paling sekitar 10 kiloan gitu kan. Nah, dari lobi ke menuju restorannya gue, ya kan. Restoran. Nah, kan mall itu kan ada koridor-koridor gitu ya. Betul. Nah, ya kan, koridor. Set, gue jalan. Gue nggak, tapi pas lagi gue masuk, memang udah perasaan udah nggak enak nih. Agak beda. Kok kayak mencekam banget ini. Kan? Pas gue masuk. Kan bahkan banyak, ada sekitar 10-an karung lah gitu kan, belanja-belanja itu di packing-nya. Pertama gue angkutin, set. Pas masuk udah nggak enak nih. Gue taruh satu. Balik lagi ke mobil. Angkut lagi, set. Lagi. Gue itu bertiga teman gue. Nah, yang terakhir nih yang ketiga nih, bawa set ceritanya. Set, jalan. Pokoknya makin gue habis naruh, balik lagi, makin kenceng tuh mencekamnya gitu kan. Nah, pas lagi bawa gini. Nah, restoran itu kan pasti ini kan jalanan koridor nih. Iya. Nah, ini kan gue ada setelah ini itu untuk masuk kitchen restoran gue tuh bentuknya kayak kelihatan tuh kitchennya. Oh. Ya kan. Nah, jadi ini dapur, ya kan. Ini pintu masuk dapur. Ini jalan koridor. Dan di sini ada tembok nih buat penghalang gitulah, tembok segitu kan. Nah, pas gue jalan bertiga nih, jajaran 3. Set. Sama-sama bertiga. Kuntilanak melayang jalan barengan seiringan sama kita. Itu yang di dalam itu bang? Di koridor. Oh, di koridor. Jadi gue masuk ke kitchen gue, ya kan? Set, di pintu kitchen gue, ini tembok, ini koridor jalan. Ya. Jadi gue jalan bertiga nih, set. Itu kita ngelihatnya pas lagi yang mau melewati tembok ini. Jadi dia jalan set. Oh. Jadi sebenarnya kayak di pelipis mata gitu, Pak. Iya, betul, di pelipis mata. Set. Nah, gue ngeliat, gue diem. Ya kan, gue diem, set, masukin barang. Nah, gue waktu itu bertiga sama kapten gue sama teman gue satu lagi. Karena kapten gue iseng orangnya, dan dia emang nggak takut sama apa-apaan. Dia ngomong gini. Kayak ada yang lewat, spontan. Langsung bung, gue merinding. Ya, dia pakai ngomong, gue gitu. Dalam hati gue diem aja, diem. Ya kan, udah selesai gue masukin, gue beres-beres, gue keluar. Berharap tidak ketemu lagi. Ya kan. Pas gue pulang nih, pas gue mau menuju mobil dari restoran gue menuju mobil, kan mall itu kan ada tengah, kan ini kan lantai 1 nih, emang gue di lantai 1. Kan kalau mall kan kalau bertiket gitu kan gini ya, ya kan, gini tuh. Nah kan bentuknya gini nih. Nah gue mau ke belok kiri nih bang ceritanya, set. Dia di situ bang. Gue diem langsung. Abis begini gak langsung gini. Bentuknya rambutnya panjang, bener-bener pakai baju warna putih, jelas-jelas, tapi nggak nampak kaki, nggak nampak tangan, cuman rambut doang, kayak ya di film-film lah segala macam. Dia benar-benar diri di atas pagar, hitungannya pagar lah hitungannya. Yang pembatas itu ya? Yang pembatas itu, berdiri. Itu semuanya ngelihat bang? Itu semuanya ngelihat, gak gue doang, dia kayak ngelihat. Dan respon teman-teman lu gimana? Ya gue after gue nyampe mobil baru gue bahas sama-sama. Udah dia ngelihat. Ya ngelihat lah, masa ya nggak ngelihat, jelas banget begitu. Iya, bentuknya sosoknya itu perempuan pasti, jelas lah perempuan. Rambutnya panjang, kalau rambutnya pendek, banci, ya kan. Ketemu juga ya teman-teman. Gitu. Itu kalau gue mau di posisinya dia, ya gue pasti cabut sih, nggak mikir sekali dua kali. Iya, kalau gue mikirnya kan gue nggak ganggu. Iya sih. Tapi emang bener-bener bikin
sampai sekarang aja gue masih merinding kadang-kadang kalau maksudnya gue ceritain, karena benar-benar pengalaman yang gue alamin sendiri gitu kan. Bener-bener ngeliat gitu ya Bang ya. Jelas ya, jelas, walaupun emang pelipis mata doang ya kan. Sama yang satu itu gue karena emang kejauhan, karena kan gelap ya kan, cahayanya terbatas. Ya gue jelas ngeliat itu putih gitu kan. Ya berdiri di situ, ya gue pas lagi ya udah langsung jalan aja, dan kayak nggak takut, bukannya takut banget. Ya hawa gimana sih, kalau hawa lu berasa nggak, hawa sunyi, mencekam, ya kayak kita tuh kayak beda di tempat kita, kayak misalkan di sini nih tiba-tiba mencekam, itu berasa tuh sama hawanya ya kan. Jadi kayaknya itu yang gue alamin, padahal posisinya gue nggak lagi ngapa-ngapain, cuman hal yang biasa yang gue lakukan, kayak misalkan kalau misalkan mau belanja buat kebutuhan restorannya gue, ya sebelumnya sih biasa-biasa ya, karena itu tuh gue udah jalanin itu 1,5 tahun ya kan. Tiap mau belanja itu kan di restoran itu kan seminggu 3 kali ya kan. Ya selama itu nggak ngerasain apa-apa. Baru itu gitu. Berarti baru itu sih yang rasain sih Bang, begitu mencekamnya gitu. Itu sih. Mungkin karena dia mau ngasih tahu juga kalau gua ada di sini Bang gitu. Pas-pasan lagi ketemu aja. Bisa gitu. sih gitu. Iya. Nah, after dari situ ada kejadian yang nggak masuk di akal sih Bang. Oke. Sama logika sama ilmiah juga mungkin nggak masuk akal. Nah, kebetulan mallnya itu kan memang posisinya lagi mau renovasi, ya kan? Mallnya itu renovasi. Jadi ada satu kejadian yang security itu juga kata security, dan itu jelas emang ada buktinya gitu kan. Ada satu kejadian, kalau disebut bahasa kerennya paranormal activity, ya kan? Kalau disebut keren nih bahasanya, ya kan? Gangguan goib lah. Tapi nggak sampai melukai orang sih. Jadi katanya sekitar jam 3 ya kan, jam 3 ya kan, ada satu barang yang jatuh dari lantai 4 ke lantai bawah. Kenapa gue bilang gitu nggak masuk akal dan masuk ini ya, karena bangkunya itu dibaut Bang. Bangkunya dibaut, kok bisa jatuh ke bawah? Bangkunya yang kalau misalkan kita di mall tuh kan suka ada buat orang duduk tuh. Nah itu kan dibaut jelas ya kan. Itu jatuh ke bawah. Wah. Jam 3:30. Itu security pada kabur semua. Iya. Posisinya waktu itu mallnya itu memang ada renovasi. Wah gitu. Pada kabur semuanya tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Ya gue juga nggak ngerti kenapa bisa. Ya posisinya bangku dibaut. Jatuh, dan siapa yang mau PR juga sih, buka bautnya aja PR sih. Gitu. Yang masuk di akal sih menurut gua. Kenapa bisa kayak gitu? Ya nggak tahu sih, gue juga bingung kenapa bisa. Itu sih yang dengan ceritanya gue yang kalau di mall tuh yang gue alamin, dan tempat satu kerjaan gue mall itu ngerasain ya, nggak cerita itu sih Bang. Oke, berarti ada kemungkinan itu penunggunya nggak seneng Bang ya, makanya dia spontan ngelempar gitu. Iya Bang. Iya, karena di renovasi itu kan nggak semuanya penunggu seneng kan. Iya sih benar. Iya makanya. Itu mah inian saya aja ya. Iya. Lanjut Abang, yang cerita lagi. Iya, apa Bang ya? Maksudnya yang sendiri gue alamin ya itu. Cuman sih ada cerita nih yang gue juga, bukan gue yang ngalamin, cuman posisinya mah gue Bang, ya kan, itu cuma gue sendiri. Jadi kan gue udah bilang kan gue pernah jadi sebagai fotografer ya kan. Nah kebetulan kan gue dapat orderan foto sekaligus masang backdrop nih. Kalau misalkan di tukang nikahan nih, kita mau nikah pasti ada backdrop tuh. Tunangan juga. Tunangan. Cuma waktu itu posisinya gue dapat orderannya untuk pernikahan. Cuman foto sekaligus sama background gitu gue dapat. Nah gue masang nih ceritanya nih sama temen gue. Masang backdropnya itu malam hari Bang. Enggak malam hari, dini hari. Sebelum acara lah ya. Sebelum acara ya kan. Masangnya itu gue dapat di daerah Pengasinan. Depok Sawangan ya kan. Itu
ya emang sih di jalan udah nggak enak karena posisinya barangnya itu ada aja yang kurang. Ya kan, gua udah kan gue nyewa itu barangnya, ya kan gue nyewa. Nah ternyata kelupaan ada yang jadi sehingga gue balik lagi gitu. Jadi kayak nggak lancar gitu jalanan. Lah terus, oh iya ketinggalan ini. Gue sampai 2 kali balik di perjalanan tuh bolak-balik karena ada barang yang ketinggalan. Udah nggak enak tuh jalanan, ya kan. Terus temen gue juga ngomong nggak enak nih jalan nih. Lanjut nggak? Ya lanjut lah, gila lu masa nggak dipasang? Kalau mau nikah besok, ya kan. Walaupun emang kita bukan sebagai dekorasi utama, cuma kan itu kan emang tetap harus karena kan ini klien nih kedengarannya. Ya udah pasang, ya pasang yuk. Ya kan, gue naik motor tuh berdua bawa bag. Kalau bag tuh kan gampang ya, tinggal di set doang. Jadi dipegangin segala macem. Depan ada, pokoknya full lah, ya kan pakai motor. Gue jalan akhirnya udah bolak-balik, udah nggak ada yang ketinggalan, ya gue gas tuh. Ya kan gue jalan tuh pengasihnya. Sebenarnya gue juga udah merasa nggak enak karena kan daerahnya sepi banget nih. Iyalah, udah malam. Itu gue kejadian itu sekitar jam berapa ya? Jam 3-an. Jam 3-an. Gue jalan dan hasilnya kan. Nah kalau penghasilannya kan waktu itu kejadiannya tahun 2018. Masih agak sepi tuh daerah situ tuh. Tahun-tahun itu tuh. Ya kan, kalau sekarang sih udah ramean, ya kan. Kalau dulu tuh sepinya bukan main bang. Jam 3, ya kan, siapa yang mau lewat situ hitungannya. Gue jalan, set. Nah, masuk gang nih ceritanya nih. Di situ kan pas gue masuk. Nah, itu gangnya itu emang udah nggak enak karena kiri kanan itu udah kebun. Yang bikin nggak enak tuh kiri kanan ada kebun. Kebun itu kan kalau misalkan pohon-pohonan tinggi kan udah nggak enak. Di situ ada pohon. Di situ tuh bang ada pohon bambu, ya kan. Pohon cemara yang gede, pohon nangka. Nah, uniknya itu jalanan. Jadi pas masuk tuh itu kayak dataran tinggi tuh bang. Jadi motor nih bisa di atas dikit kita nih kalau naik motor tuh. Jadi jalanannya itu kayak di bawahnya gitu kan. Set jalan nih, teman gua tiba-tiba kenceng banget bang. Ini jangan buang. Apa sih? Jangan cepetan. Ya udah ngebut. Ya kan, gua takut, gua pasti ini beneran temen gua kan sih. Ya kan, anjing gua diketepok, ya kan, kenceng banget bang. Tepoknya kayak bukan dia, gua takutnya bukan dia aja, ya kan. Terus pas nyampe, lu ngapa sih? Dia langsung udah diem bang, mukanya pucat bukan main. Dia diem aja. Berarti dia ngeliat sosok gitu bang? Nggak sosok, ya kan belum cerita nih ceritanya nih. Udah pasang dulu dah. Tak ceritanya nanti aja. Ya udah ya. Tapi dia bengong aja udah. Ya udah lu diem aja situ. Ya kan ada orang sananya kan, ada orang tuanya, ada orang sono ngebantuin tuh gua masang segala macem. Ditanya itu temennya ngapa? Nggak tahu bang ya, itu ngapa dia? Nggak setan kali. Lu nggak setan? Begitu kan? Iya. Udah ntar aja ceritanya. Nah kita pulang situ lagi. Bang ada lewat, gue nanya kan, ada lewat lain nggak? Agak ada itu doang lewatnya. Kalau sono jauhan. Ya udah mau nggak berani kan? Karena guanya nggak tahu, kata dia, emang udah mendingan lu nggak usah tahu, mendingan kita jalan pulang. Biar berani lah lewat situ. Iya. Udah pasang segala macem. Nah, disuruhnya nanti aja pulangnya abis azan subuh. Kalau bisa azan subuh mana pulang tuh, jadinya aman. Oh ya udah mau nggak mau nungguin tuh. Tapi dia belum cerita sama gua, ya kan? Azan pulang tuh ceritanya. Set, ya kan? Pas azan gua jalan ke situ, aman emang. Suasana juga beda sama yang tadi yang gua lewat, ya kan? Dia cerita, lu ngapa sih nggak pokok gua? Gua ngeliat pocong. Ya iyalah pocong. Ini pocong beneran ini. Yang pocongnya gimana? Pokoknya beneran pocong. Jadi yang tadi kita lewat itu kan gudukan. Itu nongol bang. Tingginya ya kalau misalkan dia nongol, berarti palanya gede dong, badannya gede dong. Iya dong, karena dia kan posisinya. Karena kan posisinya gede banget katanya.
Mungkin sekitar 3 meter kali, kepalanya gede. Jadi yang lihat itu pertama tuh gini, kayak mukanya kadang berdarah, pocong, ini berdarah. Pokoknya dia takut setengah mati, mukanya udah pucet abis-abisan. Dan sampai 2 hari itu dia mukanya masih pucet. Shock gitu Bang. Shock banget. Ya kan ngeliat pocong, ya siapa yang nggak shock Bang? Ngeliat pocong biasanya yang bentuk hijau aja mungkin shock kali. Ya kan? Ini udah ditongolin muka kayak itu kan sampingan hitungannya nih. Sampingnya kan. Nah, ini kan gundukan nih. Dia nongol gitu Bang. Itu gundukan kan tinggi posisinya. Iya, berarti kan otomatis kan. Ya munculnya dari mana? Dari tanah dong berarti. Iya. Nggak masuk logika kan itu kan ya. Ya muncul tuh palanya sih. Mukanya katanya berdarah, merah. Emang kainnya sih katanya ya udah banyak tanahnya gitu. Serem banget itu Bang. Gue juga ya kan ngerasain tuh kan, aduh. Walaupun gue nggak ngelihat, gue bisa ngerasain apa yang dia rasain. Mukanya dia, lewat mukanya dia benar-benar itu apa hal yang belum pernah dia lihat gitu hitungannya. Mungkin katanya sih dia pernah ngeliat pocong kata dia. Cuman ini yang paling benar-benar serem karena benar-benar ngeliat bentuk muka. Gitu sih. Nah lu tuh pas nyampe situ tuh kan orang tuh nyambut tuh Bang, keluarga. Ngeliat temen lu begitu, dia ada ya iya, dia bilang abis si warga situ abis ngeliat setan ya di sono. Iya, berarti udah paham gitu. Iya, dia paham. Cuman iya, tapi temen gue mau nyebutin apa yang dilihat sama dia ketika gue nyampe rumah baru ceritain tuh betul-betul. Gitu sih, ya benar sih tindakannya dia. Untungnya dia masih rasional gitu kan, masih logika. Kalau misalkan dia nyetain, mungkin gue langsung jiper juga pasti. Pulang ke rumah gitu kan. Gitu sih Bang, menurut gue memang yang paling benar-benar ngerasain pengalaman gue semasa hidup gue ini sampai sekarang ini ya itu doang sih. Itu serem banget sih Bang menurut gue. Itu penerangan tapi gimana Bang di jalan kebun itu? Ya gelap. Tapi ada lampu. Rumah ada. Cuman beberapa doang lampunya Bang. Dan yang bikin seremnya karena gundukannya itu kan kebun. Jadi kayak ini jalanan, ini gundukan rumah tinggi. Nah itu tuh ya itu gelap semuanya di situ tuh. Nah lampunya ada jauh. Ya kan agak. Jadi kayak lampu biasa kayak lampu rumah cuman jaraknya jauh jadi kelihatannya remang-remang gitu kan. Ada cahaya cuman ya justru malah itu yang bikin nuansanya jadi serem. Betul. Mendingan sekarang gelap. Ya kan? Mendingan sekarang gelap kita jadinya sugesnya oh ini tempat serem. Karena awalnya kita cuma merasa kayak oh ini jangan kok mencekam banget ya gitu kan. Padahal posisinya ada lampu lah segala macam. Cuma karena lampunya ada sedikit penerangan dan kelihatan itu jadinya nyata gitu ngeliatnya Bang. Iya sih. Itu yang bikin kenapa itu jadinya nyata, itu bikin aku serem sih. Gitu sih Bang. Tapi kalau emang di posisi keluarga itu cerita, wah makin panjang deh Bang. Mungkin lu tahu itu kisahnya kenapa bisa ada nongol di situ. Iya sih. Iya. Tapi bagusnya temen lu nggak bikin takut sih, jadi pulang aman-aman aja. Iya. Gue 2 sampai semingguan tuh masih ngerasain banget tuh, maksudnya masih walaupun gue ngeliat masih berasa takutnya diikutin gitu kan, takutnya ngapa-ngapa gitu kan. Ya teman gue sih katanya 3 harian ya shock banget, maksudnya kayak orang masih pelongo gitu kan, masih. Nah itu kayak emang sih kalau misalnya katanya kalau habis ngeliat setan kita kan energi kita juga bakalan ditarik ya gitu kan, keserap. Ya itu sih yang bikin teman gue jadi kayaknya tuh kayak beda gitu, kayak bukan dia biasanya gitu ya kan. Gue juga ngerasanya dari ceritanya dia jadi punya rasa bersalah sama itu kan. Yang kedua juga pas lagi gue jobnya itu kan gue besokannya kan gue moto tuh. Nah gue lewat situ jadi kayak sungkan, jadi kayak ngeliat padahal itu pagi hari gitu kan. Jadi padahal kan nggak mungkin ada setan pagi hari. Menurut lu gimana Bang, kalau ada nggak sih setan pagi hari? Nah itu dia, ada Bang sebenarnya, cuman nggak nampakin, lebih bikin kita ini aja sih menurut gua. Perasaan nggak enak aja. Perasaan nggak enaknya gimana Bang maksudnya? Iya maksudnya kayak ngelewatin tempat yang serem gitu kan, biarpun siang atau pagi hari tetap ngerasa mah indera perasa kita yang dikejar. Kalau nampak sih enggak. Tapi aman tuh Bang, temen lu sehat. Maksudnya biasanya kan kalau ketemu kayak gitu kan biasanya sakit maksudnya tuh.
2018 udah semingguan, after udah semingguan udah selesai sih, dia udah biasa-biasa aja gitu. Alhamdulillah gitu, jadi nggak ada kejadian apa yang mengakibatkan dia jadinya apa gitu kan, ada kesurupan atau jadi orang bego atau pelongo, kan banyak juga ada kejadian-kejadian gitu kan. Itu sih Bang. Jangan-jangan temen lu bisa ngeliat juga, soalnya jangan-jangan juga sih biarpun kita Sih. ini sih biarpun kita tahu tempat itu angker, orang nggak ada apa namanya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bilang nggak lihat. Tapi memang dia pernah, kalau dia bilang katanya emang gue pernah ngeliat pocong gitu kata dia. Cuman kalau misalkan ngeliat jelas, ya itu pertama kali dia ngeliat bener-bener. Jadi tongolnya jelas, kayak jaraknya hitungannya cuman berapa meter gitu, 6 meter. Emang benar sih kata Ustadz juga. Ada yang pernah denger lah. Setan itu jaraknya 6 meter sama kita dan tidak bakal ngelukain kita. Iya, itu sih. Kalau itu yang harus dipercayain sama teman-teman juga nih. Kalau makhluk gaib itu nggak bakalan menyentuh kita. Betul. Jaraknya cuma 6 meter. Kita mungkin kalau bisa ngelihat, itu suatu kebetulan dari energi yang gue tahu tuh. Energi yang ketemu itu baru kita bisa ngelihat tuh. Secara tidak sengaja. Posisi contoh, kita lagi lapar. Kita lagi nggak fokus. Terus juga kita lagi misalkan lagi stres. Banyak pikiran. Nah, jadi muncul tuh suatu energi yang negatif kan, sehingga jadinya mungkin bisa kelihatan gitu. Atau juga mungkin kayak misalkan ini di gunung, kenapa kita tuh harus di gunung tuh harus sopan sih? Betul. Karena kalau misalkan di gunung itu banyak alam, banyak makhluk hidup. Kalau kita berkata yang tidak hal negatif, jadinya kan ini posisinya dia gunung itu positif. Kita datang bawa unsur negatif, jadinya marah nggak? Pasti marah lah. Tempat gua, alam gua ini positif, nggak perlu jadiin negatif. Sebenarnya balik lagi ke manusianya, gitu. Melihat tentang alam gunung, ya itu cuma ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Kalau misalkan kita rusak, kita nodai, ya kan, banyak kejadian lah, ya kan. Nah, kejadian di gunung lah segala macam. Ada yang hilang, ya sebenarnya salah kita juga, mungkin kita yang kurang tata krama atau apa gitu. Sebenarnya dari manusianya sendiri Bang ya. Iya. Nah itu juga gue dapet rumor kalau emang yang orang yang udah ngeliat setan tuh Bang, katanya bakalan sering ngeliat lagi gitu. Kalau menurut lu gimana Bang? Mungkin temen lu kan tadi cerita sebelum ngeliat pocongan. Iya, itu juga kalau kata gue, versi gue harus hati-hati, atau itu mungkin tipu daya setan gitu kan. Ya siapa tahu, karena kan gini, yang bisa melihat itu kan adalah orang yang hitungannya, kita balik lagi Bang, nabi yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, jin, siapa? Nabi Sulaiman. Hanya Nabi Sulaiman doang lah masa manusia ngaku-ngaku lah piye, kagak gitu jawabannya Bang, ya kan. Lah ini melalui Sulaiman yang bisa ngelihat, hanya Sulaiman kan mukjizat, ya kan. Nabi Sulaiman itu kan dikasih mukjizat sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung, yang hanya Nabi Sulaiman, nabi yang lainnya nggak punya. Nah ini ada orang yang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin. Iya bisa sebenarnya, cuman lewat karunianya dari surat Sulaiman gitu, yang udah emang dikasih izin sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat. Gitu sih Bang, maksud gua. Iya kan, gua selalu meyakini kayak gitu, ya kan. Kalau bisa ngeliat, nah itu hati-hati, jangan sampai itu tipu daya setan gitu kan. Kita bisa ngelihat indra keenam, ada orang bisa ngelihat indigo, bisa ngelihat masa depan. Ada orang yang bisa ngelihat setan, ya nggak ada yang tahu gitu kan. Kecuali kalau misalkan dia punya nenek moyangnya dia, ada nih, ya kan, ada nih yang hitungannya punya bakat lah, ya kan. Tapi itu pun juga jarang-jarang melihatnya, yang gue tahu sih gitu kan. Alam sih Bang kalau kayak gitu ya kan. Tapi pasti jangan sampai kita kalah sama tipu daya setan gitu, jangan sampai ketakutan kita di suatu tempat, kalau suatu tempat kita merasa itu horor, jangan takut. Sebenarnya yang bikin takut cuma karena gelap Bang. Betul. Kalau misalkan itu siang, ada lampu, kita gue yakin banget nggak bakalan takut. Tapi kalau misalkan itu gelap, kita takut. Karena rasa takut gelapnya itulah
yang sehingga kita itu jadinya panik gitu kan, lihat tempat itu jadi serem padahal mah tempat itu nggak serem gitu sih bang. Kalau kata Berarti gua. dari mindset kita aja itu nongol gitu ya. Iya gitu sih bang. Kita mikirin serem akhirnya nongol tuh. Ya, Oke Bang Daus. Oke, kira-kira itu ya teman-teman pengalaman horor dari Bang Daus. Nih, makasih banget nih Bang Daus sudah nyempetin waktu hadir di podcast channel Podcast Kontrakan buat share pengalaman horornya. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe channel kita sekarang juga. Nah, kira kita sampai di ujung acara ini, Bang. Ya, paling gua Bang Daus dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.